Nah, kemudian kita lanjut ke lesson 3 ya. Jadi di lesson 3 ini menjelaskan terkait dengan important system and network architecture konsepnya. Jadi memahami bagaimana pentingnya sistem dan seperti apa itu suatu arsitektur network yang secure ya. Nah, jadi untuk memahami security kita harus berangkat dengan memahami daripada entitas atau komponen yang membangun sistem. Yang membangun sistem ada apa? Ada operating system, ada network, ada service, ada aplikasi. Ya. Dan kita coba mendalami dari masing-masing komponen tadi. Bagaimana cara kerja sistem operasi. Jadi bagaimana kita bisa mengamankan sesuatu kalau kita sendiri tidak tahu bagaimana sistem itu bekerja. Kita harus tahu dulu cara bekerjanya seperti apa. Tidak mungkin mengamankan sesuatu yang kita sendiri yang kita sendiri tidak ketahui, yang kita sendiri tidak nguasain. Ini gimana caranya? Jadi pentingnya penguasaan sistem operasi agar kita tahu seperti apa struktur dari sistem operasi tersebut. Apa file sistem yang digunakan, di mana direktori sensitif, di mana direktori menyimpan informasi kredensial. Kemudian dari situ, dari memahami, baru tahapan berikutnya kita lakukan yang namanya hardening. Jadi apa upaya hardening? Upaya hardening di sini salah satunya adalah modify default to operate more securely. Jadi kita melakukan modifikasi ke dalam sistem operasi yang kita gunakan agar dia tidak menggunakan konfigurasi yang di default. Jangan menggunakan konfigurasi yang standar. Jadi sistem itu harus dicuning, Pak. Jangan dibiarkan dia jalan dalam kondisi yang standar. Kenapa? Karena hacker pasti sudah bisa menebak dengan mudah. Hacker ini orang suka ngulik dia. Jadi dia tahu itu kalau Anda konfigurasinya apa adanya. Portnya port 80, 421, port 22 itu udah lumrah, itu kan bawaan. Jadi Anda custom itu. Dipindahin portnya, jangan di port 21, jangan di port 22. Ya, misalkan di port 2121 atau di port yang sulit untuk ditebak oleh aktor. Jadi SSH, Anda kalau install SSH ya, Anda kalau install SSH, sudo apt-get install operation, itu langsung jalan. Tapi saya bisa pastikan dia jalan dengan kondisi yang standar. Pertama satu, SSH yang standar itu pasti dia berjalan di port 22, fix it. Terus kedua, dia bisa di remote menggunakan akun root, akun administrator. Ketiga, dia tidak menerapkan yang namanya limitasi. Tidak ada batasan. Berapa kali pun percobaan login yang Anda lakukan ke layanan SSH semua akan diterima. Jadi misalkan hacker melakukan brute force login 1000 kali, 2000 kali, itu diproses semua. Itu diproses semua sama sistem. Karena kita biarin konfigurasinya jalan apa adanya, yang seharusnya itu harus kita tuning terlebih dahulu. Agar dia tidak jalan dengan kondisi yang seperti itu. Jadi kita rubah semua konfigurasi defaultnya. Dan konfigurasi default itu diharapkan hanya diketahui oleh internal, oleh orang yang memang dipercayakan untuk mengelola sistem tadi. Nah, jadi mudahnya kita bisa bikin baseline. Ya, buat checklistnya. Oh, ini loh dalam hardening saya harus rubah ini. Itu dibikin checklistnya. Itu yang kita sebut baseline. Secara best practice ada nggak itu, Pak? Ada, frameworknya ada. Banyak. NIST, bisa pakai NIST. Misalkan untuk secure SSH checklist ABCD, secure FTP ABCD, ada kok, frameworknya ada. Nah ini
Bisa pakai CIS benchmark, Center of Internet Security, DoD. Jadi jangan bikin baseline sendiri, jangan. Takutnya apa? Takutnya kalau Anda bikin baseline sendiri ada tahapan-tahapan tertentu yang terlewati, bablas. Makanya pakai yang framework karena sudah teruji itu barang. Jadi sering saya temuin begini. Dia udah pakai framework ya. Secure coding gitu kan. Udah pakai Laravel apa. Validasinya masih bikin validasi sendiri. Padahal ada library bawaan framework. Padahal kalau pakai validasi bawaan framework bisa dipastikan itu lebih secure. Kenapa? Karena sudah diuji oleh komunitas. Jadi kita bikin baseline. Jadi baseline itu adalah kondisi secure yang selanjutnya distandarisasikan oleh seluruh organisasi. Nah, jadi kalau kita mengacu pada sistem operasi Windows, maka kita perlu melakukan secure ke bagian-bagian tertentu, yaitu di registry atau ke dalam file systemnya. Jadi ini HK class root, HK current user, HK local machine, HK current config. Nah itu perlu kita tuning itu. Kita perlu tuning bagian-bagian itu agar dia tidak menerapkan implementasi yang standar di sana. Jadi secara garis besar registry yang ada di dalam sistem itu kita klasifikasi jadi 5. Jadi kita mudahnya ya kita konfigurasinya berdasarkan klasifikasi dari registrinya. Ada yang untuk account manager, ada yang untuk security, ada yang untuk software, ada yang untuk sistem, dan ada yang di default. Jadi ada pembagiannya. Supaya apa? Supaya proses tuning konfigurasi itu bisa dilakukan secara terarah. Dan jangan lupa apa yang Anda rubah, Anda catat itu. Apa yang Anda rubah, Anda catat. Supaya tidak lupa. Jadi harus ada manajemen arsipnya ya, manajemen kredensialnya, manajemen arsip. Jadi suatu saat nanti kita butuh, kita punya catatannya. Nah ini jadi untuk melakukan konfigurasi ke dalam file system, kadang kita perlu memahami terkait dengan standar. Karena mengkonfigurasi file system, registry itu kadang memiliki polanya masing-masing. Ada yang pakai .ini ya, .ini. Misalkan kalau PHP itu PHP.ini gitu kan. Nah, di situ berisi konfigurasi yang bisa Anda tuning khususnya pada bahasa programan PHP. Ada yang XML, ada yang pakai XML, ada yang pakai YAML. Nah, biasa kalau teman-teman pakai Ansible itu pakai YAML ya, automation. Ada yang bermain di Terraform mungkin Ansible. Terus ada yang formatnya itu menggunakan JSON, JavaScript Object Notation. Kita lakukan pengamanan terhadap sistem operasi, kita lakukan pengamanan terhadap virtualisasi. Jadi kalau biasa Anda kelola data center, itu pasti dipastikan Anda nanti akan familiar dengan teknologi virtualisasi. Jadi virtualisasi ini kita bisa bagi jadi dua dia. Ada yang tipe 1 dan ada yang tipe 2. Hypervisor tipe 1 dan ada hypervisor tipe 2. Jadi bedanya apa? Bedanya apa antara hypervisor tipe 1 dan tipe 2? Hypervisor tipe 1 and type 2 ya.
Gini. Jadi kalau yang type 1 biasa apa? Jadi kalau yang type 1 biasa, setelah lapisan hardware kita bisa lakukan kita bisa dengan langsung menginstal Hyper-V ya. Jadi tipe 1 ini biasa kita sebut dengan bare metal dia. Ini yang tipe 1. Kemudian yang ini adalah yang tipe 2. Bedanya apa? Bedanya kalau yang tipe 1 di atas lapisan hardware kita install hypervisor. Jadi dengan adanya hypervisor di sini itu memungkinkan kita melakukan virtualisasi. Kita bisa menjalankan banyak sistem operasi sekaligus di atas lapisan hardware. Kita bisa menjalankan banyak OS. Jadi menjalankan 5, 6, 10 OS sekaligus, yang mana masing-masing OS ini akan berjalan secara independen, akan saling terisolat mereka. Jadi tidak akan saling mengganggu antara satu OS dengan OS yang lain. Kenapa bisa ada virtualisasi? Karena ada engine-nya di situ, yang kita sebut dia sebagai hypervisor. Contohnya, kalau yang type 1 contohnya biasa teman-teman pakai Proxmox ya. Proxmox. Terus pernah pakai VMXC ya. Jadi di atas hardware kita bisa langsung install hypervisor. Nah, beda halnya lagi. Beda halnya kalau kita berbicara hypervisor tipe 2. Jadi di atas lapisan hardware kita install sistem operasi dulu nih. Setelah di atas lapisan sistem operasi, baru kita install hypervisor. Sehingga dengan begitu kita bisa menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus di atas hypervisor. Contohnya apa? Contohnya kemarin kita pakai VirtualBox, VMware. Itu hypervisor tipe 2. Kenapa dia dikatakan tipe 2? Karena dia jalan di atas sistem operasi. Jadi beda penggunaannya. Yang hypervisor tipe 2 ini biasa banyak penggunaannya di komputer desktop. Biasa kita ingin mensimulasi atau mau forensik pakai tipe 2. Tapi kalau tipe 1 ini kebanyakan digunakan di data center server ya. Jadi kita mau agar di atas hardware itu dia bisa banyak menggunakan sistem operasi. Jadi masing-masing user nanti akan meremote masing-masing VM-nya. Jadi kita bisa create VM, terus kemudian kita akses ke dalam VM tersebut. Kita bisa manage untuk kita gunakan untuk kebutuhan kita di organisasi. Nah, selain kita paham terkait bagaimana cara mensecurekan sistem operasi, kita paham bagaimana cara mensecurekan virtualisasi. Jadi virtualisasi itu ada dua. Ada virtualisasi di lapisan aplikasi dan ada virtualisasi di lapisan sistem operasi. Jadi VMware, VirtualBox itu virtualisasi di lapisan sistem operasi. Kalau kita mau lebih strict lagi, ada virtualisasi di lapisan aplikasi. Apa? Kontainer. Ya, salah satunya kita bisa pakai Docker. Jadi ini yang biasa kita gunakan untuk membangun microservice ya. Jadi hampir sebagian besar aplikasi modern saat ini itu berjalan di atas arsitektur microservice. Jadi dipecah-pecah tuh. Masing-masing fungsi berjalan secara independen tanpa saling mengganggu antara satu service dengan service yang lain. Jadi application virtualization di sini salah satu tujuannya adalah untuk security ya. Karena dia terisolasi, karena dia tersegmentasi.
Jadi misalkan kalau suatu saat nanti terjadi insiden, hanya akan berdampak di area tersebut saja. Hanya akan berdampak pada servis tertentu saja. Dia tidak akan berdampak pada keseluruhan servis yang ada. Makanya jadi banyak pertimbangan ya selain security, karena faktor scaling ya, kita ingin agar arsitektur aplikasi kita menjadi lebih secure, lebih kuat, lebih scalable ya. Makanya kadang banyak organisasi yang saat ini udah terlanjur berjalan dengan arsitektur monolit, itu pelan-pelan dimigrasikan. Jadi ditarik aja fungsinya keluar, terus dibikinkan API management sudah. Yang susah itu kalau sudah numpuk-numpuk ya, udah numpuk-numpuk banyak penggunanya. Makanya idealnya arsitektur microservice ini idealnya kita set dia dari awal. Dari awal pengembangan perangkat lunak kita sudah desain dia untuk microservices. Nah, ini kontainer ya, kontainerisasi. Jadi ada virtualisasi, ada kontainerisasi. Nah, ini coba lihat. Jadi inilah perbedaan antara VM dengan kontainer. Kalau VM bagaimana? Kalau VM itu kita butuh alokasi resource. Jadi kan saya setelah install Hyper-V kan saya butuh create resource, betul nggak? Jadi masing-masing VM saya harus alokasi resource, berapa jumlah pemakaian, berapa memorinya, berapa CPU-nya, berapa storage-nya, betul tidak? Setelah itu baru kita install sistem operasi. Jadi kalau virtualisasi semakin banyak VM yang mau kita jalankan, berarti semakin banyak alokasi resource. Jadi alokasi resource itu nanti akan terbagi ke VM-VM yang ingin kita manage di situ. Baru setelah itu kita install sistem operasinya. Nah, jadi beda halnya dengan kita berbasis pada kontainer. Jadi di kontainer ini tidak ada resource allocation, tidak perlu. Kenapa? Karena kontainer nanti akan menggunakan resource secara native. Dia akan menggunakan resource secara native dari sistem tanpa kita perlu alokasi dia. Jadi kontainer dia jauh lebih fleksibel ya. Jadi di dalam kontainer ya tapi kontainer di sini memiliki yang namanya keterbatasan. Karena dia hanya bisa menjalankan aplikasi tertentu saja. Jadi dia tidak bisa melakukan hal yang lebih kompleks dibandingkan yang bisa dikerjakan oleh VM. Makanya kadang ada kondisi tertentu kita bisa dengan mengkombinasi antara yang VM dengan kontainer. Kita bikin VM dulu, betul tidak? Kita create VM, terus kita install OS. Terus di atas OS kita install Docker Engine. Nah, itu. Jadi masing-masing VM nanti akan menjalankan kontainer. Itu lebih tersegmentasi lagi nantinya ya. Jadi kalau engine-nya virtualisasi dia pakai hypervisor, sedangkan engine-nya kontainerisasi kita menggunakan Docker Engine. Jadi beda engine-nya ya. Beda antara engine yang digunakan oleh hypervisor dan kontainer. Nah, jadi pemahaman terkait virtualisasi kontainer ini menjadi penting. Kenapa? Karena ini arahnya pada pengembangan layanan berbasis cloud. Jadi cloud itu sebenarnya kita pakai VM. Ya, kita pakai VM yang di-provide oleh penyedia layanan cloud. Jadi mereka create container, ya udah kita tinggal pakai gitu. Bedanya kalau cloud ya, jadi cloud itu on-premise yang di-online kan sebenarnya. Ya. Jadi mereka punya on-prem, mereka manage sendiri, terus ya mereka pengen bisnis layanan on-prem mereka di cloud kan, di-online kan.
untuk dipakai orang pengguna gitu. Jadi kita tidak perlu mikirin masalah hardware. Kita tinggal menggunakan resource yang ada di dalam data center yang disediakan oleh penyedia cloud. Jadi tugas kita sebagai seorang pengguna jadi lebih berkurang. Jadi lebih ya. Kenapa? Karena urusan hardware sekarang sudah bukan menjadi tanggung jawab kita. Bikin data center itu berat, Pak. Modal Anda berapa dulu? Anda harus punya gedung, punya data center, punya server, punya SDM yang bisa ngelola. Terus bagaimana sirkulasi udaranya, instalasi kelistrikannya. Apalagi membangun data center ini, ya sedikit percikan api kebakaran, Pak. Makanya kadang ada organisasi yang memilih untuk pakai cloud. Kenapa? Karena kalau dia mau bangun cloud bisa dipastikan modalnya habis duluan. Sedangkan kalau kita berbicara bisnis, yang kita kejar di sini adalah ROI-nya, return of investment-nya, Pak. Jadi tidak apa-apa untuk di awal kita sewa. Tapi pastikan bahwa security terimplementasi dengan baik, karena kita pakai layanannya orang, Pak. Jadi sekalipun mereka ada jaminan tidak akan melihat data kita, kita tetap harus aware, waspada. Ya kita bikin mekanisme enkripsi kita sendiri. Jadi hardware punya kita, punya mereka, tapi sistem punya kita. Jadi sekalipun dia punya hardware, dia tidak akan bisa melihat. Karena kita bisa mengimplementasi mekanisme enkripsi kita secara mandiri di sana. Nah, jadi layanan cloud ini bisa kita fungsikan berdasarkan kebutuhan. Jadi mudahnya cloud itu bisa kita bagi jadi public cloud, private cloud, dan hybrid ya. Jadi mudahnya kalau public ini ya layanan cloud kita, layanan kita digunakan oleh umum. Semua orang bisa akses. Sedangkan kalau private cloud biasa penggunaannya adalah untuk internal organisasi. Jadi hanya diakses oleh orang-orang tertentu saja, oleh organisasi tertentu. Nah, jadi misalkan kalau publik misalkan kita gunakan cloud untuk membangun layanan e-commerce ya, marketplace, internet banking application, service, API service, itu kan publik. Dipakai oleh publik ya, semua orang bisa pakai. Tapi beda halnya kalau kita gunakan private cloud. Artinya apa? Artinya penggunaan cloud ini digunakan oleh internal. Misalkan kita buat sistem informasi staff ya, informasi pengelolaan keuangan di internal organisasi. Ya. Absensi ya. Kepegawaian itu kan private itu. Nah, kemudian kita harus memikirkan juga untuk terkait dengan penggunaan hybrid ke cloud. Jadi kalau hybrid cloud di sini artinya mengkombinasi antara on premise dengan layanan cloud computing. Ya. Jadi idealnya sebenarnya ya organisasi tetap harus punya on-prem. Jadi tidak semua hal harus kita lempar ke cloud, tidak harus. Kenapa harus tetap? Jadi organisasi tetap harus memikirkan on-prem. Kenapa? Karena ada kondisi tertentu data-data itu tidak bisa kita percayakan ke cloud ya. Sekalipun ada jaminan bahwa mereka bisa lindungin data itu, dia tidak akan melihat. Tapi agar kita comply dengan standar industri yang ada, artinya data itu harus kita simpan di on-prem. Jadi di cloud cukup aplikasi. Tapi kalau udah urusan data itu selanjutnya nanti akan disimpan di on-prem. Jadi bisa disimpan di cloud untuk sementara bisa, tapi nanti pelan-pelan dipindahin ke on-prem. Sama tujuannya adalah untuk security. Jadi kita ingin terhindar dari yang namanya vendor
vendor lock-in. Jadi vendor lock-in itu Anda kekunci sama penyedia cloud. Misalkan Anda overbilling ya, over penggunaan, billingnya melonjak tinggi, sementara alokasi research, alokasi anggaran kita terbatas. Jadi dikunci itu sama mereka. Anda nggak bisa pakai aplikasi data Anda. Kalau diserahin semua, udah data aplikasi kesandera semua. Makanya kita bikin hybrid. Oke lah, overbilling, tapi paling tidak data kita masih aman tersimpan di on-prem. Kita cuman kesandera aplikasi doang. Sambil pelan-pelan kita lunasi. Jadi kita jangan hanya mempertimbangkan layanan, tapi pertimbangkan apa konsekuensi yang bisa terjadi ke depannya. Pakai cloud murah, iya murah, tapi kita nggak tahu terjadi lonjakan tinggi, biayanya bisa naik. Tapi kalau kita tidak memikirkan strategi security, selesai kita game over. Vendor lock-in kan jadinya. Makanya ada beberapa organisasi yang saya temui mereka pakai hybrid cloud. Jadi on-premise cloud atau dia tidak hanya sekedar menggunakan satu layanan cloud. Bisa jadi dia pakai beberapa. Ada mungkin dari AWS, ada GCP, ada. Jadi ini saling backup. Jadi ketika layanan yang ada di AWS ini terganggu, maka layanan tetap jalan di GCP. Ada begitu. Jadi kita perlu memikirkan arsitektur. Jadi menurut saya arsitektur sistem itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan membangun arsitektur yang bagus, kita bisa terhindar dari adanya potensi kejadian-kejadian yang mungkin bisa mengakibatkan gangguan di dalam bisnis. Itu kita punya strategi. Pak, kalau yang hybridnya tadi tuh, yang best practice-nya yang di on-prem-nya gimana? Apa dari cloud-nya pegawai kita suruh mereka download sendiri? Apa dari langsung auto insert bisa. Jadi kan dia langsung nembak ke IP server kita yang di on-prem kan, di port berapa. Berarti dengan penyedia si cloud-nya kita ini ya? Iya, bisa kok itu. Dia langsung nge-backup ke lokal kita ya? Iya. Atau bisa juga di cloud dulu. Aplikasi dan data di cloud dulu, tapi sambil disinkronize, yang lama dihapus biar tidak membebani. Karena kalau langsung nembak kan ya dari sisi biaya pasti mahal ya. Iya. Jadi bisa dikumpul dulu sementara terus diinsert. Nah itu kan kalau aplikasi data Pak. Kalau misalnya semacam drive kayak kita pakai 365 data-data drive kita kan Excel. Itu kan bisa disinkronize itu. Jadi begini. Jadi kita kalau menggunakan layanan on-premise itu kan sebenarnya on-prem itu sangat terbatas kecuali kita punya anggaran gede. Pemrosesan kita kasih on-prem juga bisa. Tapi karena keterbatasan anggaran, maka on-prem kita hanya bisa nampung data. Ya. Jadi artinya apa? Artinya kita bisa dengan mensinkronisasi layanan yang ada di cloud ke on-premise, atau tadi bisa dengan cara insert langsung. Tapi kan tadi pertimbangan biaya ya. Kadang kalau traffic keluar lebih tinggi daripada traffic internal kan kalau di cloud ya. Nah, makanya kalau saya tadi katakan dikumpul dulu baru di-insert. Nah, jadi setelah di-insert masuk ke on-prem dihapus. Jadi kita nggak ada data di cloud. Dia data hanya singgah saja. Jadi macam-macam strateginya macam-macam. Tapi kalau memang data itu urgent ya udah langsung insert. Begitupun dengan data-data dokumen kita synchronize. Kebanyakan mungkin kita pakai 365 enggak masalah, silakan. Tapi pelan-pelan kita harus synchronize juga dengan drive kita yang ada di on-prem. Jadi anggaplah yang di on-prem ini sebagai cadangan, yang untuk main activity-nya ada di cloud. Tapi tetap harus punya salinan. Jadi banyak terjadi gangguan lumpuh semua karena semuanya diserahin ke cloud. Betul tidak?
Contohnya kemarin saja AWS bermasalah, semua lumpuh Pak. Internet lumpuh. Perusahaan mau kerja apa? Pas semua dikeserahin di cloud. Betul tidak? Jelas dipikirkan itu. Oke, enggak masalah. Ya, silakan. Tapi Anda perlu memikirkan jangka panjangnya itu barang. Jadi pikirkan kemungkinan buruknya, terjadi insiden, terjadi gangguan. Jadi tidak bisa kita percayakan sepenuhnya. Dan untuk melakukan pengadaan on-prem kita nggak harus langsung banyak, ya. Kita pengadaan yang memang untuk kebutuhan yang penting dulu, yang memang nggak bisa ditoleransi. Nah, itu. Seperti itu ya.